Halo sobat, pernah nggak kalian ngerasa takut atau bingung waktu mendengar kata-kata memproses atau mengurus sertifikat tanah? Bayangannya pasti ribet, mahal, dan lama. Tips dari saya, kalian wajib download aplikasi Sentuh Tanahku. Di sini kalian bisa cek biaya resmi, posisi berkas, sudah sampai mana, terus plotting lokasi tanah, jadi nggak ada lagi ceritanya dikerjain sama oknum-oknum. Urus tanah itu sebenarnya nggak seserem yang dibayangin, selama kita mau baca aturan-aturan yang ada dan punya waktu untuk mengurus sendiri. Karena punya sertifikat itu penting banget. Urus tanah itu nggak seserem yang dibayangin loh, selama kita bisa urus sendiri dan mau baca aturannya. Sertifikat itu pasti milik kita. Punya sertifikat itu penting karena aset kita bisa aman, nilai jualnya terus bertambah dan bisa naik berkali-kali lipat. Makanya untuk kepemilikan pun sertifikat adalah yang legalitas yang paling tinggi. Seperti yang telah disebutkan, sertifikat hak milik merupakan dokumen legalitas yang menjadi bukti kepemilikan tertinggi dan terkuat atas suatu lahan. Maka itu, ketika Anda berniat membeli rumah yang dijual atau tanah dijual, ada baiknya untuk membeli properti yang legalitasnya sudah berstatus SHM. Tujuannya adalah agar tidak perlu melakukan konversi hak dari properti tersebut, misal dari petok, girik, atau yang lainnya untuk diubah menjadi SHM. SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui pejabat pembuat akte tanah yang membantu kita membuat akte jual beli dan memproses pembayaran pajak atas BPHTB cek tersebut. Di dalam SHM termuat sejumlah data pemilik dan yuridis atas tanah atau bangunan tersebut, antara lain nama pemilik, luas lahan, lokasi, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga yang berbatasan dengan pemilik tanah, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda tangan pejabat yang bertugas, serta dibubuhi oleh cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat. Patut diketahui juga, SHM hanya dapat dimiliki oleh perorangan berstatus warga negara Indonesia. Jadi udah jelas ya, bagi WNA tidak dapat memiliki SHM sebagai tanda atau bukti kepemilikan sebuah objek, rumah maupun tanah. Bukti yang telah memiliki SHM memiliki sejumlah keunggulan seperti yang telah saya sampaikan pada kesempatan sebelum ini. Di antaranya adalah nilai lahan yang terus bertambah, keamanan dalam kepemilikan, hak kepemilikan yang diakuin oleh negara, terus memberikan kewenangan untuk segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Hak milik atas tanah juga berlangsung selama pemiliknya masih hidup dan bisa diwariskan melalui akte waris kepada si penerima waris. SHM juga memiliki keleluasaan untuk melanjutkan hak milik kepada orang yang kita berikan hak, ya, seperti hibah atau waris selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. SHM juga memiliki kedudukan dan keleluasan yang lebih tinggi dibanding hak sertifikat kepemilikan lainnya. Contoh seperti hak guna bangunan atau HGB dan hak guna usaha atau HGU. Juga dapat diperjualbelikan, dapat diagunkan di bank, dapat dijadikan jaminan sementara. Lantas bagaimana sih prosedur pembuatannya? Nah,
Apa aja sih syarat-syarat yang diperlukan untuk membuat SHM tersebut? Dapat saya sebutkan beberapa di antaranya, seperti sertifikat HGB yang asli kalau masih berbentuk HGB, atau AJB apabila diperoleh dari jual beli, akte AJB, akte jual beli apabila Anda memperolehnya dari jual beli, KTP dan kartu keluarga, fotokopi IMB, SPPT, PBB tahun berjalan, surat pernyataan informasi pemilik lahan. Dan untuk tambahannya, jika ingin mengurus untuk SHM, lalu sebagai tambahan apabila Anda ingin memberikan SHM tersebut sebagai warisan, maka Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen seperti AJB, surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan dari kelurahan. Patut diketahui juga loh, hak milik yang sudah diberikan sejatinya bisa saja dibatalkan. Istilahnya kalau dalam pembuatan tanah itu yaitu pembatalan atas sertifikat hak atas tanah. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 14 Menteri Negara Agraria dan Kepala BPN, yaitu Men BPN nasional. Diketahui juga loh, hak milik yang sudah diberikan berupa SHM itu dapat dibatalkan. Istilahnya pembatalan sertifikat hak atas tanah. Hal itu diatur dalam pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 9 tahun 99 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Disebutkan juga pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah ingkrah. Nah, jadi maksudnya begini, bila Anda memiliki sertifikat yang diperoleh melalui jual beli, akan tetapi dalam pemrosesan sertifikat tersebut atau proses balik nama atau BBN menjadi nama orang, dari nama orang menjadi nama Anda maksudnya, terdapat suatu cacat administrasi. Dengan kata lain, misal orang yang menjual tersebut sudah meninggal dunia, tetapi tetap dituliskan di situ yang bersangkutan memberikan tanda tangan atau memberikan persetujuannya. Ini hanya sekedar contoh ya. Atau satu lagi, misalnya dalam proses jual beli suatu aset berupa tanah atau rumah yang berupa warisan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ketika Anda beli rumah tersebut atau tanah tersebut, yang tanda tangan atau menyetujui hanya beberapa orang dari seluruh ahli waris. Contoh, ahli warisnya ada 4, sedangkan yang menyetujui pembuatan AJB akte jual beli tersebut hanya 2 orang, maka SHM tersebut dapat dibatalkan. Lalu SHM tersebut juga dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah ingkrah, yang mana di dalam pengadilan dapat dibuktikan bahwa kepemilikan tersebut tidak sah, maka SHM Anda tersebut juga dapat dibatalkan. Oh iya teman-teman, ikut saya singgung mengenai hak milik berupa hak guna bangunan atau hak guna usaha di samping SHM atau sertifikat hak milik. Sebenarnya apa sih beda HGB, HGU dengan SHM itu? Nah, begini, kalau untuk hak kepemilikan berupa SHM itu
adalah sertifikat yang full kepemilikannya tanpa ada batas waktu. Sedangkan HGB atau HGU itu diberikan batas waktu selama 30 tahun untuk masa kepemilikannya dan dapat diperpanjang lagi menjadi 25 tahun dengan melakukan proses dari awal. Itulah makanya kebanyakan dari masyarakat lebih prudent ya untuk memilih atau membeli objek tanah atau bangunan yang sudah memiliki atau bersertifikat SHM dibanding dengan HGB atau HGU. Tetapi pada dasarnya HGB atau HGU itu juga dapat digunakan untuk pengusaha-pengusaha yang ingin membangun usahanya di atas tanah milik pemerintah. Nah, makanya diterbitkanlah HGB atau HGU itu untuk jangka waktu tertentu saja, dan ini lebih menguntungkan untuk pengusaha dibanding mengurus SHM karena biayanya lebih murah dan bisa diperpanjang. Contoh, pengusaha yang ingin membuat usaha perkebunan atau pengusaha yang akan membuat real estate, perumahan atau gedung. Nah, apartemen contohnya bisa juga menjadi kepemilikannya itu hanya sebatas HGB. Nah, apakah nanti bisa ditingkatkan HGB tersebut menjadi SHM? Jawabannya bisa. Tentunya dengan melalui proses pembuatan dan syarat-syarat yang ditentukan dari awal. Begitu ya teman-teman, semoga vlog ini sedikit banyaknya menjadi bermanfaat atau berguna bagi teman-teman yang ingin mengurus SHM secara pribadi atau membantu orang yang membutuhkan pengurusan pembuatan SHM. Terima kasih.